Kalau istilah kita malam hari ini dan hari ini mari dengan kerendahan hati kita mendatangkan hadirat Tuhan, kita namanya kudus, ya setiap pujian dan penyembahan kita naikkan pada hari ini sekali untuk menyembah Tuhan. Kami datang malam hari ini Tuhan di hadapan-Mu, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kami, Engkau senantiasa Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan kami, Engkau berkenan bertahan atas pujian Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, dengan jujur, mengakui bahwa pribadi hebat atas kami. Kami bersyukur kepada kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Yesus Kristus baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Semua pujian
Semua pujian
bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan hari Bapak Ibu berdiri. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang mengatas segalanya. Dia yang berkuasa di dunia dan di dunia. Karena pujian ini yang menyatakan bahwa Allah kita yang hebat. Haleluya. Betapa
Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa nama kita dengan Tuhan dan kita akan bersama. Terima kasih Allah kami yang baik, kami bersyukur buat hari hadiratmu yang telah setiap kami dengan kami bersyukur. Malam hari yang gratis Tuhan kami Tuhan baik Tuhan bersama jadi aku yang kami siapa beri dengan sukacita dengan hati yang bersyukur dengan hati yang berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
hidup kami Bapa. Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat pribadimu Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Biar kami tahu mengucap syukur Tuhan. Dan kami membawa hidup kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak. Terima kasih Bapa Tuhan buat kehadiranmu pada saat ini. Menolong hati firman-Mu, diajar oleh firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Bagi kita kesempatan kembali untuk boleh ada bersekutu bersama yang bukan satu rutinitas, bukan satu kebiasaan, tetapi semua dalam izin Tuhan. Banyak orang-orang yang ingin bisa melakukan seperti yang kita lakukan saat ini, tapi karena keterbatasan banyak hal yang tidak bisa hadir. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kita terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan saya percaya persekutuan ini ketika kita hadir di tempat ini adalah salah satu yang menjadi kerinduan Allah. Kita boleh bersekutu bersama menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh saling membantu, saling mendoakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ya, berdasarkan tema yang sudah di-share, ya, yaitu pikiran positif. Ya, jadi satu kali ketika saya memegang handphone dan saya scroll, ya, ada satu tiktokers, ya, tiktokers. Jadi ibu-ibu ini bukan hanya belajar, tapi untuk hari ini ibu karakter sendiri ya tiktok shopnya tutup, ya, jadi beralih ke orange atau biru, ya. Dan ketika saya scroll, ya, ada satu khotbah muda, ya, mungkin rohaniawan seperti itu saya juga nggak tahu, ya, tidak begitu familiar, ya, tapi saya mencoba dengarkan apa yang dia katakan. Jadi ada ilustrasi tentang seorang yang boleh dibilang petani, ya, petani yang memiliki kampak. Dia ini punya kampak itu cuma satu-satunya, ya. Jadi ketika dia mau bekerja, ya, orang ini mencari-cari di mana kampaknya. Ya, biasa ditaruh di luar, ya, di halaman luar, dan mulai berpikir, ya, dia bahwa kampak ini dicuri oleh tetangga. Ya, jadi tapi dia tidak berani, ya, untuk menegur tetangganya dan mempertanyakan kampak ini. Tapi hari demi hari dia mulai memperhatikan, ya, bagaimana gerak-gerik dari tetangganya. Tetangganya ini ketika dia keluar dari rumahnya dan bertemu dengan tetangganya, tetangga ini senyum manis. Dan bapak ini mulai berpikir, wah, senyumnya beda tuh. Wah, jangan-jangan, ya, takut saya tegur, jadi dia senyum-senyum. Dan mulai besoknya ketika bapak ini keluar, ya, tetangganya mulai senyum lagi dan memberikan sapaan yang manis. Wah, saya semakin yakin, ya, ini orang ini yang mencuri kampak saya. Tidak biasanya, ya, dia menegur saya dengan kata-kata yang manis. Mulai beberapa hari tetangganya melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang dia pikirkan, ya. Dia
tetap saja berpikir yang tidak baik terhadap tetangganya. Pada satu kali ya, kampaknya ini ternyata dia temukan ya. Ternyata bapak ini tidak menaruh kampaknya ya di tempat yang biasanya dia taruh. Jadi ketika dia menemukan kampak ini ya, lalu dia mulai tersenyum-senyum malu. Ternyata ya kampaknya tidak dicuri oleh tetangganya. Dia mulai berpikir apa yang dilakukan tetangganya itu adalah sesuatu yang baik ya. Jadi pemikirannya pandangannya kepada tetangganya itu mulai berubah. Besoknya ya ketika kampaknya sudah ketemu dan tetangga itu mulai menyapa, mulai tersenyum, dia mulai berpikir yang berbeda dengan kemarin. Jadi saya berpikir bahwa pikiran positif itu sangat penting ya. Oke, saudara ya. Sangat penting dimiliki oleh setiap kita, orang-orang yang mengaku, orang-orang yang tahu bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen. Ya. Firman Tuhan sendiri mengajarkan di dalam, kita baca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Ini adalah firman Allah yang datang kepada kita pada malam hari ini, ya khususnya mungkin kepada saya waktu itu. Ya, ketika saya men-scroll ya handphone saya mendengar ya cerita itu, saya mulai berpikir ini adalah sesuatu yang tidak boleh disepelekan dalam hidup. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena orang mungkin tidak tahu apa yang kita pikirkan. Ya. Hanya kita, diri kita dan Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana pikiran kita adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya, selain hati kita. Ya, selain hati kita, karena firman Tuhan bilang, jagalah hati dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan selanjutnya kita juga harus menjaga pikiran kita harus tetap positif. Ya. Karena kita tidak bisa menyangkal bahwa situasi, kondisi, kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa berharap semuanya akan baik-baik saja. Betul ya? Kita menghadapi ketika kita buka mata, ya. Ketika kita buka mata dan kita mungkin ada yang pegang handphone, kita lalu langsung melihat WhatsApp kita. Mungkin di WhatsApp kita ada orang-orang yang WhatsApp dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak baik dalam sehari-hari. Ya. Dan kita mulai keluar rumah, kita mulai menyalakan motor kita, menyalakan mobil kita, atau kita mulai pergi ke pasar, kita mulai melihat situasi kok tidak baik ya. Kok tadinya ayam itu murah, sekarang itu naik ayam. Baru tadi saya beli ayam naik ya Bapak Ibu Saudara, kemarin saya senang ayam turun, sekarang ayam naik gitu kan ya. Belum lagi kalau ke pasar mau beli cabai tapi sekarang turun ya. Nah, tapi ada lagi yang naik ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan situasi kondisi baik-baik saja. Bu, nanti kalau saya berpikiran positif ketika semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara jangan berharap. Firman Tuhan katakan apa? Makin hari dunia ini bukan akan semakin baik, tapi semakin
jahat. Bagaimana kalau semakin jahat, semakin tidak baik, pikiran kita juga semakin tidak baik, semakin jahat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita akan belajar bagaimana ketika pikiran kita tidak baik, bagaimana ketika pikiran kita tidak positif. Pikiran positif adalah sikap mental yang melibatkan fokus pada hal-hal yang baik, optimisme, dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Artinya pikiran positif adalah kemampuan untuk melihat sisi baik dalam setiap situasi dan mempertahankan sikap optimis dan menghadapi tantangan. Ya. Jadi pikiran positif adalah yang berkaitan dengan mental kita. Jadi kalau mental kita baik, kita bisa berpikir positif. Pikiran positif adalah di mana ketika kita melihat seseorang, ketika kita melihat situasi, kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Saya ulang sekali lagi. Pikiran positif adalah ketika kita melihat orang lain yang berperilaku buruk kepada kita, situasi kondisi yang buruk yang kita hadapi saat ini, tetapi kita bisa melihat sisi lain dari hal itu. Ya. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang yang tanda kutip rese, orang itu tidak baik, tidak benar, ya, kita mulai berpikir ini pantas loh, ya, ini pantas orang ini kita jas, ya, kita hakimi, ya, kita kata-katain, ya, kita perlakukan yang tidak baik, ya. Tetapi sering kita dengar bahwa coba deh, ya, kita lihat dari sisi di mana latar belakang, kenapa orang ini bisa melakukan hal tersebut. Baru tadi saya mendengar bahwa seorang artis mengatakan, artis ini sangat positif sekali, ya. Dia mengatakan begini, ketika orang membicarakan tentang kita, ya, membicarakan negatif tentang kita tidak perlu membalas orang itu dengan mengata-ngatai negatif juga, ya. Tapi kita mulai berpikir bahwa orang itu sedang ada masalah dalam pribadi. Dia sedang ada dalam situasi yang rawan, ya, situasi yang tidak aman. Oleh karena itu dia membuat, ya, atau melakukan sesuatu yang seolah-olah membuat dia merasa nyaman. Jadi ketika kita menghadapi seseorang, menghadapi situasi tertentu, ya, kita mulai berpikir dari sisi lain, ya, supaya pikiran kita tidak terfokus kepada hal-hal yang buruk yang mungkin real yang sedang kita hadapi. Ya, itulah pikiran positif. Cara berpikir positif kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan. Ya, hati-hati dengan pikiran ini. Jadi kalau satu hari, ya, Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketika saya mau melayani pagi, ya, pagi ibadah 1, ibadah 2 itu saya mau melayani. Tetapi sebelum itu saya menghadapi rentetan hal yang membuat saya tuh nggak bisa pikiran saya tuh positif. Ya. Tapi saat itu saya tuh bilang sama Tuhan, kalau menurut saya nih, ya, saya kayaknya nggak mampu melayani dengan pikiran saya seperti ini. Lalu seketika saya bisa membelokkan, seketika saya bisa berpikir dari arah yang berbeda. Jadi saya mikirnya tuh hal yang lain. Kenapa kok saya punya belas kasihan? Ya. Kenapa kok saya bisa punya kasih? Ya. Sebetulnya harusnya saya jengkel, harusnya saya marah. Gitu. Ya. Tapi ketika kita melihat dari sisi yang berbeda,
dari latar belakang kenapa seperti ini, kenapa terjadi begini, kenapa orang lain memperlakukan kita seperti ini, ya. Kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bukan hal yang real yang kita dapat, bukan hal yang real yang kita pikir. Tetapi ketika kita memandang dengan cara yang berbeda, kita bisa berpikir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana kita dapat berpikir positif. Dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik itu dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Mazmur 94 ayat 19, Mazmur 94 ayat 19 dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Ya. Jadi ini adalah satu gambaran, satu situasi kehidupan yang tidak menyenangkan. Satu kehidupan, satu situasi yang tidak membuat kita nyaman. Oleh karena itu ini hal-hal yang dapat menggiring kita untuk kita berpikir negatif tentang seseorang, tentang kehidupan kita. Kenapa seperti ini terus Tuhan? Kenapa berbagai hal terjadi terus dalam kehidupan? Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Jadi segala sesuatunya datang dari Allah, ya, yang bermula dari pikiran kita yang positif. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk tetap berpikir positif. Di ayat yang awal yang kita baca bahwa firman Allah mengatakan Allah menginginkan kita berpikir itu yang manis, yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan, ya, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bagian kita hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini dikatakan bahwa penghiburan, sesuatu yang menyenangkan, bicara tentang penghiburan adalah bicara sesuatu yang menyenangkan. Ya. Penghiburan itu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi bagian kita, bukan kita bilang, Tuhan tolong dong, ya pikiran saya supaya positif, gitu kan. Walaupun banyak hal yang buat saya negatif, enggak. Bagian kita memaksa diri kita, memusatkan pikiran kita, membuat pikiran kita menjadi positif. Tetapi bagian Allah yang memberikan penghiburan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar saat ini bagaimana kita dapat berpikir positif. Ada beberapa poin, ya. Poin yang pertama adalah sadari dan ubah pola pikir negatif kita. Ya. Sadari ketika kita berpikir negatif itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Ketika kita tahu, ketika kita menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, mari kita mengubah pikiran yang negatif itu menjadi pikiran yang positif. Dan yang kedua, fokus pada hal-hal yang baik. Ya, tadi saya katakan bahwa kita melihat dari sisi yang berbeda sehingga kita melihat dari sisi yang baik. Mungkin kalau dari depannya kita melihat gak ada yang baik Bu dari orang itu, tidak ada yang baik dari suamiku, tidak ada yang baik dari istriku, tidak ada yang baik dari anak-anakku. Mari kita melihat dari sisi yang berbeda sehingga kita bisa melihat dari ada sisi-sisi yang baik, ya.
Jadi seringkali kalau saya treatment diri saya ketika saya menghadapi seseorang yang tanda kutip tidak baik, Bapak Ibu Saudara, saya mulai berpikir kenapa ya orang itu memperlakukan saya seperti ini? Kan? Ada masalah apa? Saya mengoreksi diri saya yang pertama. Apakah yang saya lakukan terhadap orang itu? Ya, apakah sesuatu yang salah? Ya, kalau memang itu sesuatu yang salah, saya buru-buru datang untuk minta maaf pada orang tersebut. Ya, tetapi ketika ada sesuatu yang saya lakukan itu sesuatu yang harus saya lakukan dan itu sesuatu yang benar, tetapi tetap saja saya diperlakukan yang tidak baik, saya berpikir kasihan orang itu ya, ada masalah kali orang ya, gak ada orang yang bisa disalahkan kecuali saya. Jadi gak apa-apa deh, saya disalahkan. Ya. Jadi kita mulai melihat dari sisi yang berbeda sehingga kita bisa melihat dengan cara pandang yang baik. Ya. Yang ketiga, jaga lingkungan yang positif. Ya, di mana kita sedang berada saat ini. Siapa teman-teman terdekat kita? Ya, siapa teman sharing kita? Apakah teman sharing kita itu adalah orang yang suka ngompor-ngomporin, ya, orang yang suka bergosip, senang membicarakan orang, ya, senang menjatuhkan orang, ngomongin orang, ya, hati-hati. Ya, di mana kita ada, di mana lingkungan kita ada, siapa yang bersama-sama dengan kita, ya, itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi hati-hati, ketika pikiran kita lagi kalut, lagi kacau, jangan salah untuk memilih teman untuk ngobrol. Ya, yang pertama takut dibocorin, ya. Yang kedua juga membawa kita kepada pikiran yang lebih buruk, lebih tidak baik. Dan selanjutnya, latih diri untuk tetap bersyukur, ya, dengan apapun juga keadaan, situasi, kondisi, tetap bersyukur. Ya, ketika kita bersyukur, itu membantu kita untuk kita tetap berpikir positif. Jaga kesehatan fisik dan mental kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam renungan yang sering saya bagikan setiap harinya, bukan renungan pribadi, tetapi renungan yang tiap pagi kita baca di Koeren, ya, pernah membahas tentang bagaimana kita juga harus beristirahat, ya. Jangan merasa bahwa kita ini Wonder Woman atau Superman, ya, bahwa nggak usah istirahat, ya. Yang penting semuanya beres, semuanya di rumah tangga kita bisa terselesaikan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada saat-saat di mana kita harus merehatkan tubuh kita, ya, sehingga tubuh kita sehat. Ketika tubuh kita sehat, mental kita juga sehat, ya. Bagaimana kita mau berpikir positif ketika kita sakit-sakitan terus, ketika mental kita nggak sehat, ya. Orang yang mentalnya nggak sehat pasti pikirannya juga negatif terus, ya. Maafkan tak, ya. Saya percaya tidak ada di tempat ini, ya, yang terus melihat orang itu dari sisi negatif terus, ya. Orang itu baik, tetap aja dibilangnya jelek, ya. Orang itu jelek, ya, makin dijelek-jelekin, gitu, ya. Jadi aneh, ya, itu sakit mental, ya. Bapak Ibu Saudara, saya berharap tidak ada. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri, itu saya bilang, ya. Mari kita mulai seimbang, ya. Kita sebagai ibu rumah tangga, ya, kita sebagai bapak rumah tangga, kita memiliki tugas masing-masing, ya, yang harus kita selesaikan, kita kerjakan. Tetapi juga ada bagian di mana kita juga harus bisa memperlakukan diri kita dengan baik, ya, sehingga kita bisa berpikir positif, ya. Dan selanjutnya, ya, akibat kita tidak berpikir positif, sebaliknya, akibat ketika kita berpikir negatif, apa yang terjadi dalam diri kita?
Ya. Yang tadi kita bahas ya, bahwa mental kita akan terganggu ya. Kalau kelama-lamaan kita biarin itu pikiran yang negatif, kita akan sakit jiwa. Ya. Mungkin tubuh kita sehat, kita nggak ketawa-ketawa di jalan, kita masih pakaiannya bagus, tidak compang-camping, tapi ketika kita membiarkan pikiran kita negatif, kita tergolong menjadi orang-orang yang sakit jiwa. Ya, oleh karena itu, mari dengan segera untuk membuang pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Pengaruhnya pada kesehatan fisik kita. Biasanya orang-orang yang berpikir terus-menerus, ya, pikirannya itu negatif, biasanya sering sakit-sakit. Ya, di sini nggak ada yang sakit-sakitan ya, semua sehat ya. Sehat, amin. Coba lihat kanan kiri, sehat, sehat ya, sehat. Ya, pengaruh pada hubungan sosial, ya, pengaruh kepada hubungan sosial. Biasanya orang yang berpikir negatif itu nggak punya teman, ya, karena pikirannya itu dipenuhi dengan sesuatu yang negatif. Jadi omongannya itu negatif terus. Kalau ketemu orang itu tuh bawaannya panas terus, ya, bawaannya tuh panas terus ya. Kalau deket-deket tuh, kamu tahu nggak ya si itu, kalau udah begitu tuh ya, bawaannya panas terus, nggak ada dingin-dingin. Hati-hati, ya, hati-hati. Pengaruh kepada hubungan sosial, ya. Biasanya orang yang berpikir negatif itu nggak disukain, ya, karena nggak enak dekat-dekat sama orang yang punya pikiran negatif itu nggak enak. Kalau negatif aja, gimana kabarnya Bu? Aduh susah, ayam naik. Ya, kenapa kemarin turun saya nggak beli banyak, sekarang naik saya pas putu. Ayam terus ya, nah gitu ya. Lalu apa namanya? Yang lain saya nggak tahu apa yang naik gitu ya. Bawang putih ya, bawang putih naik ya. Oh iya. Soalnya kalau james itu tagihan saya nggak perhatiin aja, ya udah saya transfer aja gitu, saya nggak tahu. Tapi ayam itu saya tahu naik turun ya. Ya, pengaruh pada pencapaian tujuan kita. Ya. Orang yang berpikir negatif itu hidupnya stagnan, jalan di tempat. Ya, orang yang berpikir negatif itu biasanya nggak punya gairah, ya, karena ya apa ya, mau melakukan sesuatu, nggak mau saya bekerja, ngapain bekerja lah, situasi juga begini kok, gitu kan, nggak mau saya keluar panas, ya, selalu negatif, begitu kan, nggak mau saya melakukan ini, ngapain, nanti juga seperti ini, negatif terus. Jadi nggak ada yang dicapai, nggak ada yang dikerjain tuh, ya. Mendingan di kamar, enak tiduran, ya. Jadi nggak ada yang dicapai dalam hidup, nggak maksimal hidup. Hati-hati, mungkin hal yang simpel pikiran negatif, tapi berpengaruh besar dalam hidup. Kita nggak pernah meraih apapun. Bapak Ibu Saudara, kita mengambil resiko di sekolah ini untuk membuka sekolahan khusus, ya, sekolahan khusus, dan beberapa kali saya bertemu dengan orang dan saya mulai men-sharekan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan di sekolah ini, ke sekolah khusus. Mereka selalu bilang, nggak salah Bu, ya, ini tuh sulit loh, ini tuh nggak mudah, ini tuh nggak murah, tapi saya percaya, ya. Saya mengatakan bahwa ini kemauannya, ini hatinya. Bapak Ibu Saudara, kami mulai memanggil anak-anak murid yang memang ada kecenderungan, ya, seperti itu, dan awalnya saya agak berpikiran negatif, ya. Wah, nanti ketika kita share, ya, apa yang menjadi program-program sekolah kita, karena
sekolah kita sekarang didampingi dengan praktisi anak ya. Praktisi anak itu yang akan mengobservasi setiap anak-anak ya, dan akan mendiagnosa, dan sehingga kedepannya kita setiap anak kita tahu cara menangani dengan baik ya, seperti itu ya. Dan kalau memang kategorinya sudah masuk kepada anak berkebutuhan khusus, kita akan alokasikan untuk masuk di sekolah khusus yang kami punya. Ketika saya berbincang ya kepada orang tua dan di luar dari ekspektasi saya, orang tua yang kami panggil dan kami ajak bicara, mereka sangat merespon dengan baik. Malah ada satu orang tua dari awal sampai akhir nangis terus. Nangisnya entah urapan, entah seperti apa, saya juga nggak tahu. Dari mulutnya dia bilang, saya bersyukur ya, anaknya boleh ya segala kemuliaan buat Tuhan. Bukan saya promosi ya, Bapak. Jadi kalau saya ngomong gini gak enak ya. Bersyukur anaknya di sekolah kami begitu diperhatikan untuk hal-hal seperti ini. Padahal kami ini tergolong sekolah umum seperti biasa. Ya. Tapi untuk di tahun depan sekolahan kami adalah sekolah inklusi dan sekolah khusus. Ya, jadi anak-anak normal bisa masuk, anak-anak khusus juga bisa masuk. Karena memang sudah di backup dengan praktisi anak yang bisa mendukung kami untuk bisa mendiagnosa anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tapi tidak disamaratakan, tapi kita dimasukkan di kelas khusus ya. Saya merasa bahwa saya ini salah ya, berpikir negatif dulu kepada orang tua ini ya. Dan ketika saya bertemu ya, saya berbincang begitu, malah kok mereka senang, mereka malah wah, ini sekolahan kok bisa memperhatikan sedetail itu ya anak-anak kita ya gitu. Mereka juga nggak sampai kepikiran anak-anaknya sampai diperhatikan sampai ya saya mulai ya Tuhan ampuni saya ya. Saya berpikir negatif dulu ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara jujur, pas saya mau ngomong sama orang tua murid itu maju mundur ya. Sampai saya minta doa, tolong dong doain gitu ya. Akhirnya puji Tuhan berjalan dengan baik, dan per Januari ini sekolah kita ada 5 kelas ya. Jadi semua dan itu ada beberapa yang memang nanti akan khusus dan ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan ya, pentingnya untuk mengendalikan pola pikir kita ya. Karena pikiran yang positif itu akan membuat segala sesuatu, baik itu apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, menjadi positif. Dan sesuatu yang negatif juga itu yang akan berpengaruh kepada kehidupan kita menjadi negatif. Ya, mari saat ini saya kembalikan kepada kita semua. Ya. Apa yang kita mau putuskan, ya, bukan bagiannya Tuhan. Tuhan tolong dong pikiran saya supaya positif. Nggak bisa begitu. Dulu saya sering ditegur sama Pak Rob. Saya sering doa begini, Tuhan jaga hatiku Tuhan, agar tetap baik ya, di dalam hatiku baik. Jangan begitu nih doanya. Yang tugas jaga hati itu kamu ya. Sekarang kenapa suruh Tuhan jaga hati kamu? Yang tahu apa yang masuk di hati kamu, ya, apa yang ada di dalam kehidupan kamu, itu adalah kamu, ya. Jadi sekarang juga yang buat pikiran kita positif, jangan kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya pikiran saya positif. Enggak, ya. Bagian kita untuk kita memaksa, untuk kita memfokuskan kehidupan kita, yang pikiran kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kita tetap semangat, dan ke depannya kita menjadi orang-orang yang memancarkan sesuatu yang positif ya kepada orang-orang di sekitar kita ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita boleh nyaman dekat-dekat dengan kita ya. Kita boleh memiliki komunitas yang sehat ya. Baik, kita akan berdoa.
firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan pada saat ini melalui hamba-Mu, biar kami boleh lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu ini yang menjadi keinginan Tuhan. Biar segala sesuatu yang baik, yang manis, yang segala benar, yang disebut di kebajikan itu boleh ada di pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kesukaan dari Tuhan, pribadi-pribadi yang menjadi kesukaan bagi orang-orang sekeliling kami, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Mega, ya. Silakan Bu Mega dulu mungkin. Terima kasih Milda sudah mengingatkan saya juga secara pribadi ya. Mungkin ada yang mau sharing mengenai Tuhan pada waktu ya, shalom dengan Tuhan. Memang bagus dari biasa gambaran dari dan orang yang selalu punya negatif itu dengan orangnya hatinya nggak bagus, nggak belum apa-apa udah bikin jelek, jadi nggak jelek. Orang ada punya negatif kalau begitu kita ngomong berdagang udah melenceng dia kemana. Contoh saya nggak bisa sama adik saya sendiri, adik saya emang benar dibilang orang yang negatif ini pasti sakit dulu, saudara. Tiap hari lihat apa yang benar sama saya, yang diladenin itu si ini katanya. Tiap hari laporan ke mami dokter kayak gitu ya. Kenapa? Selalu punya pikiran yang negatif itu yang susah. Coba kalau orang yang punya positif itu pikiran bebas, nggak ada pikiran itu udah orang nggak mau apa. Benar nggak? Tak percaya gitu kalau orang punya negatif ini. Oh benar ini, orang benar nggak? Itu hatinya udah mulai kayaknya udah nggak baik kan. Kita kan kalau punya hatinya nggak tenang kan, itu udah nggak enak kita gitu. Emang satu hari itu penyakit kan, tiap hari ya. Kemarin udah jantung, ya, deh jantung aku katanya silangannya nggak bagus, udah ke dokter, terus katanya mesti dikateter, jadi jantungnya nggak kenapa. Mau mikirin apa? Saya bilang gitu kan, itu kok jantung bisa berdebar gitu. Enggak, tapi aku nggak yakin, itu nggak mungkin yang kalau gitu ya jadi kesel sama ini sama kita. Gue dengar tiap hari kesel mulu ya, kapan sih senangnya gitu ya? Gitu laporannya nih. Besok aku mau ke rumah sakit, mau berobat dokter ini. Hari Rebo mau ke rumah sakit, berobat psikiater. Ini Rebo kalau Kamis mau ke sini, jantung, internis. Lu berapa dokter, apa enggak? Benar. Coba ya sekarang, pikiran positif. Jangan ingat sakit tahu, jangan ingat mau ke rumah sakit. Ya, coba pasien gitu, jangan ingat besok mau ke rumah sakit. Ini dokter ini. Tapi nggak bebek tahun-tahunan saya bilang gitu. Nah, kemarin sekarang baru ngomong jantung sakit, terus lidahnya kata itu aku sadaran kata dokter jantung tumor, udah nggak bisa tidur tuh dia, bilang gini, kau jangan percaya. Coba kalian dokter, coba apa dia punya diagnosa, kan dokter biasa-biasa beda-beda ya. Ya tapi benar kata dokter itu nggak apa-apa, ada 2 minggu kasih obat. Baik. Baru dengar lagi senang kan? Tuhan terima kasih, makasih Tuhan. Makasih bilang sama Tuhan. Udah baik kok ngajak di polis tumor lidah kan udah, benar nggak? Udah nih. Itu setiap 2 hari jantung itu laporan sakit jantung.
keluarga dia memang paling negatif tinggi. Kalau kita ngomong apa saya ngomong, kamu kau selalu punya negatif tinggi. Coba belajar punya positif tinggi. Gua ngomong gini udah nyasain kemarin gitu loh ya, kan jadi beda gitu tujuannya. Jadi saya kenal itu apa tuh dulu pesan saya yang tahu ini hari sakit apa gitu ya. Kan rasanya tuh sakit. Nah, itu nggak sakit apa-apa. Enggak dokter, saya nggak rasa sakit ini sakit. Nggak sakit. Jiwa, memang benar jadi ya sakit jiwa lah, nggak sakit jiwa sakit. Jadi sekali dia saya WA, dia gue seneng, puji Tuhan, gue seneng denger nih, lu kesini makan, lu pergi jalan, jangan lu minta sama aku bak rumah sakit, sakit mulu gitu loh. Bener nggak coba kalau saya ketika saya tiap hari, malah baru didoain, ya, terus besokan balik itu saya udah itu habis jadi anak saya nggak, dan kali dia dengar, kalau si Iki telepon kalau sakit, stop, bilang, udah jangan ngomong penyakit, ya itu benar. Dan puji Tuhan sih di kemarin tadi aku besok aku mau ke rumah sakit rumah sakit lagi saya bilang mau periksa dokter apa kan lu jantung kata saya enggak bukan jantung psikiater jantung lu belum beres dokter psikiater jadi gimana tuh ngakunya bingung orang dia jalan-jalan ke rumah sakit gua wah ada tinggal lagi bener gak? Coba punya jiwa, aku mau jalan kemana, gue nggak punya teman dia di sono. Itu ada teman tuh, ada pembantu si Ida aja, dia dan istri. Lu ajak dia, bisa jalan dia tuh anak muda, dia bisa kayak cuma apa mau ada bisa apa, ajak dia keluar, jalan lu keluar ngajarin mau. Ini memang tak mana-mana di rumah terus, nah itu, jadi memang harus ada kasih. Jangan kita sekali-sekali orang punya negatif tinggi hatinya memang begitu agak tenang apa yang ditenang orang udah buat apa udah di yang positif negatif tinggi ya kan susah emang benar jiwanya agak terganggu jadi masa sakit terus gitu loh jadi saya kesaksian baru nih besok mau ke psikiater minta tidur dia nggak mau tidur langsung tidur itu juga saya bilang berdoa nah semua pada saya tuh emang jadi obatnya berongkos ini satu kantong plastik saya pernah dikasih salah obatnya dia kasih dia saya mau obat darah tinggi habis aduh obatnya penuh oh ya jadi aku ada di kemarin itu waktu itu saya minum obatnya benar beda yang saya biasa kita minum gitu saya tanya sama dia Wan saya mau kasih obat apa darah tingginya kayak apa sih kayaknya enak kok tenang gitu ya beda gitu dan kita kayak jiwa itu lagi gitu oh ini obat ini nah aku saya kasih obat aku kasih obat jantung ya ampun kalau kasih enak bener ini obat ya itu udah tenang coba pikirin ya makanya saya share di sini memang benar itu obat jantung dia minum obat jantung kan udah tenang saya udah rasain tuh wah gue udah rasain tuh gue minum obat jantung itu gue tenang makanya gue bingung kok ini obat yang darah tinggi beda gitu ya sama ini tenang banget tadi nggak ada apa obat tidur terus satu lagi ya dia makan jadi 3 tuh obat tenang gimana lu jadi nggak tenang coba deh kasih Tuhan di sana tolong deh coba coba kalau kamu mau obat tidur aja ini 2 gak usah dimakan tapi bisa deh makanya nggak bisa tidur aduh bingung juga tuh orangnya kamu bantu doa itu lah nanti dia selalu punya negatif thinking dulu sama orang maka saya suka berantem saya suka marah ada waduh kan itu tujuannya begini oh iya itu benar orang punya negatif thinking nggak akan tenang hidup kan selalu curiga sama orang coba orang itu baik-baik ngomong berapa orang jangan-jangan dia ngomong
bagi kita ini yang ada nih yang yang suka negatif ini jangan terlalu banyak. Boleh sih kita jangan juga positif ini kalau kelebihan. Kan juga akhirnya kita bisa dibodohin kan gitu ya. Bodoh kan gitu. Ya kalau saya kan sebenarnya mana saya, ayo semuanya bingung. Ya, orang begini gini ya orang begini nih, jangan begitu. Enggak, belum tentu orang itu. Loh, itu kadang-kadang anak saya takut kalau kali ini tak kepo juga. Ini kalau ya enggak dia cuma gini-gini gitu loh. Itu kan kalau kita punya positif tinggi, kalau punya negatif, iya, hal juga bingung saya kan gitu. Ya, itu dalam hidup kita makanya ya, kayak firman Tuhan, kita selalu dekat Tuhan, kita selalu minta dilindungi gitu. Kasihan itu dia satu hari, makanya saya punya di sini ada dokter lagi. Saya langganan, kalau kenapa memang sakit apa saya ke dokter ini saya ingin kasih resepnya. Terus kau bilang ini dokter lagi, adik saya nanya, ini dia begini, aduh gitu. Di dokter nih, aduh. Dan coba bilang saya kasih obat ke adiknya. Itu obatnya dia terlalu banyak orangnya. Dokter tuh sampai ada aduh saking ngeri dia obatnya sebelum kos. Tuh, gitu. Jadi hidupnya tergantung sama obat, gitu loh. Itu makanya kita doain kesehatan doainnya supaya dia sekarang juga punya positivity, jangan selalu negatif sama orang. Terus kalau bisa obat tidurnya coba 3 macam obat tenang, bagaimana dia nggak mau ketenangan? Obat coba deh. Udah obat tidur kok nih sekarang sudah dikasih keluar. Kalau obat tidur dikasih mesti tidur nggak sih? Harusnya tidur kan? Itu namanya berapa obat tidur kalau nggak tidur? Benar nggak? Nah sekarang gini, saya bilang, kau ke dokter kau. Ini saya makan obat ini kan obat tidur dokter. Kenapa saya nggak tidur? Sampai bisa naik pagi lagi nggak tidur? Apa dosisnya kurang? Benar nggak? Enggak deh. Aku nggak nanya-nanya. Nah, gitu kan? Tanya dong. Maksud saya gini, kau kurangin obat yang tidak tenang itu supaya jiwa kok jangan ala kayak kecanduan. Kalau saya bilang sih udah kecanduan dia obat. Tanpa obat tidur nggak bisa tidur. Tanpa itu apapun jantung nggak bisa. Jadi saya juga kadang-kadang kesian juga sama dia. Tapi ya gimana ya? Tuhan aja kan yang bisa ubah dia. Jiwa dia kita yang minta syukur. Ya, itu makanya kita yang doa gitu. Makanya ini ya. Sedikit saja. Tadi di bagian untuk bisa berpikir positif, sama dengan kita harus memperkatakan apa yang kita pikir. Jadi selain kita melatih positif dan perkatakan, cari kata-kata yang positif. Misalnya kalau bagian tinggal berapa? Saya ada 500.000. Cari kata yang positif berapa? 500.000 gitu. Wah jadi semangat kan? 500.000 sama 500.000 sama ya? Sama. Ngomong 500.000 kan itu sih kan? Nah ke anak-anak, ke siapapun, kalau anak saya belum pintar saja. Kita kan sama. Jadi dilatih dengan kata-kata. Suami kamu gimana? Makanya kan kalau gereja atau di mana ditanya apa kabar? Baik, luar biasa, yes. Padahal kan belum tentu ya. Cuma kita melatih memperkatakan. Jadi kita adalah manajer, kita adalah yang berhak manajemen pikiran kita. Kita yang harus melatih dan memperkatakan. Dan terakhir memang nggak bisa dibuat-buat juga ya. Harus punya keintiman dengan Tuhan. Iya. Tanpa keintiman, ya mau positif bagaimanapun, ya apalagi kalau over positif kata omongan tadi ya bodohin nanti ya. Nanti semua orang kita bilang baik padahal itu penjahat gitu. Tapi kalau ada hikmat Tuhan kan, oh iya memang dia itu orang yang menipu atau apa yang Tuhan memberikan. Jadi pertama-tama saya
yang dilakukan orang tidak enak. Jadi kita cepat nih negatif. Kalau sudah negatif, kalau dimarah-marahin jadi sedih, nangis. Padahal kalau kita melihat sisi yang berbeda seperti yang ibu kita bilang, kita harus bisa memandang yang berbeda. Misalnya mungkin dia ada masalah, kita nggak pikir ke situ, kita jadi kesedihnya gitu. Jadi kenapa ya saya selalu dimarah-marahin? Kita nggak lihat dari sisi dia yang kenapa dia yang marah-marah gitu. Ternyata mungkin masalahnya banyak gitu. Kita nggak melihat di situ, kita yang jadi baper, kita yang jadi nangis, jadi nggak nyaman gitu ya, kalau marah-marahin itu nggak nyaman. Nah itu betul sih Bu, kita harus melihat sisi yang berbeda, memahami orang yang hanya itu sendiri. Terus kalau kita cepat negatif ya kita jadi sakit hati juga. Sakit hati ya mau diharap walaupun kita diam jadi dendam jadi sakit ya Bu. Beda dengan kalau kita berpikir positif, kita bebaskan Tuhan, walaupun kita diam tapi kita mengalah sama diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri supaya hati kita nggak tersakiti. Jadi saya juga pernah memaksakan melatih diri saya untuk berpikir positif. Betul sih, kita harus melatih diri kita. Kita harus memaksakan pikiran kita sih untuk terus berpikir positif supaya kita bebas dari rasa sakit hati. Dan sesungguhnya musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Itu dirikan tadi. Karena ketika kita udah tunduk sama Tuhan, meletakkan semua ketidaksukaan di dalam kedagingan, kita tunduk. Saya tidak suka sekali. Tapi kalau Tuhan bilang bagianmu cuma berpikir yang positif, yang mulia, yang bersyukur, itu aja bagian selanjutnya. Kekuatan dan kejujuran itu yang saya pernah pakai, walaupun secara manusia tidak enak, tapi ketika kita memilih memaksakan itu ada kekuatan dan kejujuran. Jadi puji Tuhan di sini saya sangat tertumbuh, saya sangat terus dilatih bersemangat. Bos.